itu nggak ada yang nonton. Selang seminggu 2 minggu itu cuman 1 2, itu pun aku sendiri gitu yang yang ulang-ulang videonya. Terus yang subscriber itu cuman 5 orang. Bakal ada yang nonton lagi atau enggak, bakal dimonetisasi lagi atau enggak, udah aku pasrahin ke Allah. Nah baru deh kita udah ikhlas, kita udah lepas, udah pasrah. Nah maka yang terjadi adalah di luar dugaan kita gitu. Allah memberikan jauh, ya bayangin ya, dari 600 ribu rupiah ke 15 juta rupiah. Dan video-video yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNA Sutari. Di video kali ini aku bakal share tentang perjalanan aku bikin YouTube. Kenapa aku pengen bikin video ini? Karena ini masih nyambung dengan video aku yang sebelumnya tentang 3 mindset atau pola pikir yang mengubah jalan hidup aku. Dan salah satunya aku terapkan dalam membuat channel YouTube ini. Jadi yang mulainya YouTube aku itu gak ada yang nonton, kemudian cuma ratusan, terus aku re-upload videonya ceramah orang lain, sampai akhirnya ada salah satu video aku yang cukup viral dan itu bisa bikin aku punya 100 ribu subscriber. Tapi pas udah nyampe di tahap itu channelnya kena hack, dan sampai akhirnya aku bikin channel YouTube baru lagi, dan yang sekarang ini gitu. Kayak apa sih perjalanannya dan apa sih tipsnya buat teman-teman yang mungkin ingin nyemplung di dunia YouTube ataupun dalam hal lain gitu. Apa sih pola pikir atau mindset yang kita perlukan agar apa yang kita kerjakan itu membuahkan hasil gitu. Jadi kayak apa video lengkapnya, simak terus videonya ya. Pada awalnya aku bikin YouTube mungkin sama kayak teman-teman gitu ya, tujuannya adalah ingin menambah penghasilan atau dapat penghasilan tambahan gitulah. Karena waktu itu aku memang udah berencana mau berhenti dari kerja sambilan aku yang jadi guru les. Aku pengen berhenti dan aku pengen lebih fokus ke ngajar di sekolah aja. Nah akhirnya aku cari-cari gitu ya, cari-cari cara gitu, gimana sih bisa punya penghasilan tambahan gitu. Ya salah satunya aku nyari gimana caranya dapat penghasilan dari online atau internet. Terus aku pernah jualan juga, sampai akhirnya bikin channel YouTube. Cuman pas aku nyari gitu ya, gimana sih caranya bikin YouTube, nah itu masih banyak sekali aku mendapatkan bahwa kalau mau bikin YouTube itu ya butuh peralatan yang cukup mahal gitu, kayak kamera, kemudian juga nanti editingnya juga kayaknya sulit gitu, dan aku nggak punya basic atau kemampuan untuk melakukan itu. Jadi saat itu aku udah deh kayaknya YouTube skip. Sampai akhirnya aku ketemu dengan channelnya Adlina Khairunisa. Nah dia ini salah satu YouTuber yang inspiring banget. Kenapa? Karena dia ngajarin gitu ya cara bikin YouTube dengan alat-alat yang sederhana gitu, yaitu dengan cuman modal kamera HP doang, dan ditambah dengan beberapa teknik gitu saat pengambilan videonya itu pas jam berapa aja gitu. Jadi video kita meskipun cuman diambil pakai kamera HP doang, tapi tetap enak dilihat gitu. Nah dari situ juga aku jadi ternyata bikin YouTube dan ditonton oleh banyak orang itu tidak bergantung pada alat yang kita gunakan gitu, tapi dari konten yang akan kita hasilkan. Jadi alat itu ya bisa kok cuman modal HP doang. Tapi saat itu aku belum pede untuk ngomong di depan kamera. Jadi saat itu yang aku lakukan pertama adalah re-upload video orang, yaitu re-upload video ceramahnya Habib Novel Al-Idrus. Dan ya seharusnya ini nggak ditiru ya, karena re-upload itu memang ya bukan original karya kita gitu. Nah saat itu aku upload videonya Habib Novel itu, jadi ada salah satu ceramah yang memang isinya bagus. Kemudian aku kasih judul Rahasia Rezeki Langit gitu. Nah awal-awal pertamanya itu aku upload gitu ya, itu nggak ada yang nonton. Selang seminggu 2 minggu itu
cuman 1, 2, itu pun aku sendiri gitu yang yang ulang-ulang videonya. Terus yang subscriber itu cuman 5 orang, aku sendiri pakai akun yang lain, dan juga aku nyuruh teman-teman terdekat aku, bantu subscribe dong gitu. Jadi selama kurang lebih 1 bulan itu mungkin subscribernya 20-an orang gitu. Dan itu pun aku sempet nyari cara ngehack atau nge-cheat gitu ya, gimana caranya supaya dapat subscriber banyak lewat aplikasi lain gitu. Dan ya itu deh, tetap aja gitu subscribernya sedikit, yang nonton pun sedikit. Tiap hari aku liatin gitu aja ya, gimana nih perkembangan channel aku gitu. Tapi ya ternyata ya segitu-segitu doang gitu, nggak ada kenaikan. Cuman dari segi penonton itu lumayan, udah kayak yang puluhan gitu, kemudian jadi ratusan. Nah tapi kan syarat dari YouTube-nya sendiri kalau mau monetisasi itu harus nyampe 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. 4000 jam tayang itu lumayan banyak kan gitu ya. Jadi udah mulai rada, aduh kayaknya emang bukan jalannya deh dari YouTube gitu. Lagian juga ini re-upload video orang gitu, ya udah mulai putus asa gitu. Jadi udah nggak aku urus lagi tuh channel YouTube itu. Dan sampai akhirnya akhir 2018 itu kan aku ke Jepang. Nah saat aku pulang ke Indonesia itu aku bertekad mau bikin buku. Jadi aku mau bikin buku tentang kisah nyata keajaiban sholawat yang aku alami gitu. Jadi orang yang kayak aku pun ternyata gitu ya bisa gitu loh. Salah satunya dengan wasilah baca sholawat. Nah itu aku pengen bikin buku. Cuman karena akunya yang males, buku itu nggak cepet rampung, nggak cepet mulai gitu. Sampai akhirnya aku ketemu dengan channelnya Ustadz Mukhlis Marshall kalau nggak salah. Jadi beliau itu menceritakan kisah keajaiban sholawat yang kayak ATM terisi sendiri. Nah saat itu aku jadi terinspirasi gitu, kenapa nggak aku bikin video aja gitu, kenapa nggak aku ceritain aja pengalaman aku yang dari Jepang kemarin gitu. Dan ya akhirnya nggak jadi bikin buku, walaupun sampai sekarang tetap ingin bikin buku itu. Akhirnya nggak jadi bikin buku, akhirnya aku bikin video dan aku upload ke channel yang udah aku buat kemarin itu. Karena channel YouTube itu udah lama nggak aku urus, udah lama nggak aku lihat. Nah tiba-tiba pas aku mau upload video aku yang tentang kisah keajaiban sholawat yang bisa mencapai cita-cita ke Jepang itu, aku buka kan channel YouTube-nya, loh kok udah 4000 yang nonton gitu. Udah 4000 yang nonton, kemudian subscribernya itu udah mencapai 1000 subscriber. Wah aku jadi tambah bersemangat kan, jadi tambah wah kok bisa ya gitu. Akhirnya aku bikin video lagi ya tentang perjalanan aku itu dan aku upload kan. Nah sampai akhirnya kurang lebih selama 5 bulan ternyata itu sudah mencapai 1000 subscriber dan juga udah mencapai 4000 jam tayang. Jadi gabungan dari video-video aku dengan video yang re-upload itu udah mencapai ambang batas syaratnya agar kita dimonetisasi oleh YouTube. Nah, saat kita udah mencapai batas dari syaratnya YouTube, otomatis YouTube kan akan meninjau apakah channel kita layak untuk dikasih iklan atau enggak. Nah, karena channel aku itu mengandung salah satu video yang re-upload atau enggak orisinil, nah itu peninjauannya lama banget. Jadi sampai bulan Juni itu masih ditinjau gitu loh. Padahal kalau kontennya itu orisinal, sebulan aja udah pasti disetujui gitu. Dari pengalaman aku dari channel yang kedua ini cepet gitu. Tapi sedangkan channel yang pertama itu karena salah satu videonya adalah video re-upload atau bukan orisinal, akhirnya peninjauannya itu lama banget. Dan aku udah ya udah deh, aku udah pasrah lah. Dan ada suatu momen dimana aku juga ngerasain lagi yang namanya kayak keajaiban sholawat. Nah saat itu aku pingin bikin video lagi, tapi ini tujuannya udah murni, bukan untuk uang, bukan untuk dapat penghasilan, bukan untuk mengejar monetisasi.
Jadi aku murni memang pingin share ke orang lain tentang kisah keajaiban sholawat yang aku alami. Dan aku berharap orang-orang yang nonton video aku nanti jadi gak putus asa gitu loh. Jadi ada apa ya, jadi ada kayak, oh masalah aku bisa selesai gitu. Salah satunya adalah dari kita ngamalin sholawat. Nah karena aku ubah itu niat aku, akhirnya waktu aku mau upload videonya, video yang terbaru tentang keajaiban sholawat itu, aku udah bertekad bahwa video yang re-upload kemarin yang dari Habib Novel Al-Aidrus itu aku mau hapus, karena itu bukan original video aku sendiri. Jadi aku mau hapus, dan ya udah aku buka channel YouTube itu, aku hapus 2 video ceramahnya Habib Novel, dan udah aku pasrah, aku upload lagi video aku yang terbaru itu. Dan setelah aku hapus video-video yang re-upload tadi, ternyata aku nggak baca di bagian info bahwa channel YouTube aku itu ternyata udah disetujui untuk dimonetisasi. Jadi pas banget setelah selesai aku ngedelete video yang re-upload, aku baru baca bahwa channel YouTube ini udah berhasil udah disetujui untuk dimonetisasi atau udah dapet iklan. Ada perasaan sedikit menyesal gitu ya, kenapa aku hapus video yang tadi, padahal 2 video itu adalah yang paling banyak ditonton gitu. Jadi awal mulanya pemicu dari orang subscribe dan nonton video aku itu karena ceramahnya Habib Novel itu. Cuman itu kan udah dihapus gitu ya, udah nggak usah disesali gitu. Tapi memang kan niatnya memang udah mau dihapus karena itu video bukan orisinal gitu. Dan aku mulai ngebangun channel YouTube itu dari video-video aku yang asli. Jadi mulai dari yang aku cerita tentang keajaiban sholawat bisa menggapai impian aku ke Jepang, sampai akhirnya ke beberapa kisah yang lainnya. Dan salah satu kisah yang paling bikin bikin banyak ditonton itu adalah salah satu video yang ini. Nah jadi ini kan udah channel yang kedua. Di channel yang pertama, video ini itu mencapai lebih dari 1 juta viewers dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan. Nah karena video itulah video-video yang selanjutnya itu juga banyak banget viewersnya. Dan dalam jangka waktu 2 bulan sampai 3 bulan itu aku udah mencapai 100.000 subscriber. Pas udah nyampe 100.000 subscriber itu aku udah seneng gitu ya, wah ini udah bisa dapat silver play button gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Nah channel YouTube aku kena hack gara-gara akun Gmail aku diretas. Nah akhirnya ya udah, channel YouTube itu yang udah mengantarkan aku 100.000 subscriber, kemudian ada videonya yang sampai 1 juta viewers, itu diambil oleh orang lain. Dan aku nggak tahu sekarang kabarnya itu udah kayak gimana, soalnya namanya udah diubah. Dan itu bikin aku sempet down juga, karena udah 100.000 subscriber, udah banyak yang nonton, kayak yang bisa nggak ya aku mulai dari nol lagi gitu. Sampai akhirnya awal tahun itu aku udah bismillah, emang mau menebar kebaikan, emang mau share kebaikan. Insya Allah kalau niatnya baik pasti ujungnya itu baik gitu. Biar dah Allah yang urus, entah nanti bakal ada yang nonton lagi atau enggak, bakal dimonetisasi lagi atau enggak, udah aku pasrahin ke Allah, udah lepas gitu. Jadi aku bikin lagi channel yang kedua, dan ya udah, ternyata sampai saat ini gitu ternyata masih banyak juga yang nonton. Dan ngomong-ngomong tentang monetisasi, jadi buat teman-teman yang mungkin berminat jadi seorang YouTuber, mungkin kalau kita ngelihat kayak YouTuber yang udah terkenal kayak Atta Halilintar, Ria Ricis, dan YouTuber yang lain, pasti kita silau gitu ya dengan pendapatan yang mereka peroleh. Ada yang udah miliaran, ratusan juta. Tapi dari pengalaman aku sendiri, saat pertama kali channel YouTube aku itu berhasil dimonetisasi, penghasilan pertama aku dari YouTube itu adalah 600.000 rupiah.
ya itu dari berbagai video itu penghasilannya segitu 600.000 rupiah. Dan YouTube itu kan punya batas gitu ya, kalau udah mencapai 1.300.000 baru uangnya bisa dicairin. Jadi aku kayak ngerasa ternyata penghasilannya tuh nggak sefantastis yang kita pikirkan gitu loh. Nah tapi saat itu aku udah deh 600.000 rupiah itu udah cukup banyak. Bahkan itu udah setara dengan gaji aku ngajar les, bahkan lebih gitu ya. Jadi aku udah mikir bahwa udah lepas aja gitu, nggak usah mikirin duitnya, nggak usah ngejar uangnya, fokus ke bikin konten yang bagus, bikin konten yang baik, share untuk kebaikan, dah biar masalah pendapatan itu udah biar dijamin sama Allah gitu. Nah sampai akhirnya salah satu video aku ada yang mencapai 1 juta viewers. Nah sejak itulah baru penghasilan YouTube aku itu bisa mencapai 15 juta rupiah dalam 1 bulan. Ya bayangin ya, dari 600.000 rupiah ke 15 juta rupiah. Dan video-video yang selanjutnya itu juga meskipun gak sebesar itu lagi, udah gak sebesar 15 juta rupiah, itu udah kayak 8 juta, 5 juta dan seterusnya gitu. Jadi fluktuatif, jadi gajinya YouTuber itu fluktuatif tergantung dari apa yang kita hasilkan, tergantung dari karya kita gitu. Tapi sekali lagi aku tekankan bahwa berbuat sesuatu gitu ya, menghasilkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, jangan berfokus untuk mencari uang, jangan berfokus untuk mencari penghasilan. Tapi fokuslah pada karya yang akan kita buat, fokuslah pada pekerjaan yang akan kita kerjakan, lakukan dengan sepenuh hati, karena kalau kita melakukannya dengan sepenuh hati, insya Allah nyampainya itu juga bakal dengan hati gitu loh. Nah saat itulah baru deh kita udah ikhlas, kita udah lepas, udah pasrah. Nah maka yang terjadi adalah di luar dugaan kita gitu. Allah memberikan jauh dari apa yang kita bayangkan. Teman-teman juga bisa ngelihat salah satu podcastnya Deddy Corbuzier dengan Nessie Judge. Nah jadi di situ Nessie bercerita tentang perjalanan dia bikin channel YouTube sampai sekarang bisa di-subscribe oleh lebih dari 5 juta subscriber. Nah jadi di podcastnya tersebut Nessie Judge bercerita gitu bahwa awal-awal dia bikin YouTube itu yang nonton cuman 200, 500 gitu. Bahkan dalam 1 tahun dia baru bisa mencapai penonton yang ribuan gitu. Dalam 1 tahun, coba bayangin. Tapi dia mengatakan di podcast tersebut bahwa dia mencintai gitu apa yang dia kerjakan. Dia mencintai konten yang dia buat. Sampai akhirnya dia sampai bisa mencapai kesuksesan yang sekarang karena dia benar-benar mencintai, dia melakukan sepenuh hati konten yang dia kerjakan gitu, konten yang dia hasilkan. Nah itu tadi kisah perjalanan aku bikin channel YouTube ya, dari awal mula sampai bikin channel yang kedua ini. Meskipun aku bukan seorang YouTuber yang punya subscriber jutaan ataupun terkenal gitu, tapi mungkin dari kisah perjalanan ini ada sesuatu yang mungkin bisa diambil hikmahnya oleh kita semua gitu, bahwa apapun yang kita kerjakan itu jangan fokus untuk mencari uang, jangan fokus untuk mencari materi gitu. Udah kerjakan aja, niatin yang baik, hasilkan konten yang bermanfaat. Nah biar Allah aja gitu loh yang ngebales dari apa yang kita kerjakan. Dan insya Allah balasannya itu pasti di luar dugaan kita gitu, pasti di luar apa yang kita bayangkan gitu, pasti jauh-jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan, insya Allah. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat, semoga ada sesuatu yang bisa diambil, dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya insya Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.